Saudara, babak baru pengungkapan pembunuhan Brigadir Yosua segera dimulai. Senin pekan depan, Kejaksaan Agung menyerahkan surat dakwaan tersangka Ferdi Sambo CS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini, para jaksa memverifikasi data seluruh berkas tersangka. Di depan pintu kantor Kejaksaan Agung Muda Pidana Umum di Kompleks Kejaksaan Agung, satu persatu tersangka pembunuhan Yosua Huta Barat ditunjukkan ke publik. Totalnya 11 orang, yakni Ferdi Sambo dan sang istri, lalu 2 ajudan Richard Eliezer dan Ricky Rizal serta 1 asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Kelimanya tersangka pembunuhan berencana Yosua. Kemudian 6 lainnya tersangka menghalangi penyidikan pembunuhan Yosua. Semuanya polisi yang kini sudah dipecat. Segera setelah para tersangka ditahan, puluhan jaksa yang menangani kasus memverifikasi seluruh barang bukti. Meski punya waktu 7 hari menyusun dakwaan, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Jumhana yakin Senin pekan depan, dakwaan 11 tersangka diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Surat dakwaan, saya sampaikan, kami sesegera mungkin melimpah. Kami minta paling lambat hari Senin sudah di pengadilan. Saya sudah gariskan. Hari Senin sudah dilimpahkan pengadilan. Kan perlunya memindahkan ruang persidangan. Tempat persidangan belum ada terpikirkan oleh kita. Makanya hari Senin saya sudah limpahkan pengadilan Jakarta Selatan. Berarti tidak ada pemindahan ruang persidangan. Karena kami yakin benar Pengadilan Jakarta Selatan juga akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Menarik dipantau kesaksian 2 ajudan Ferdi Sambo, Richard Eliezer, sang pengungkap fakta, dan Ricky Rizal yang mengubah kesaksian sehingga memberatkan atasannya. Pengacara Eliezer mengaku kliennya punya kejutan dalam pembuktian di sidang. Tapi untuk bagian dari klien saya itu nanti kita sampaikan di pengadilan ya. Kita ada beberapa bukti yang akan nanti kita sampaikan di pengadilan. Jadi kalau masalah pembuktian itu kan keterangan tersangka atau tersangka terdakwa itu akan dicocokkan dengan alat bukti yang lainnya. Itu sudah diatur di KUHP. Sementara itu, Ricky, kata pengacaranya Erman Umar, bakal membeberkan seluruh fakta sebelum penembakan hingga pasca penembakan. Tentu ada lega, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia ketahui dan apa yang dia rasakan gitu ya. Nah, tapi namun demikian tentu pastilah ada beban. Bagaimanapun ini kan tuduhan atau dakwaan pembunuhan berencana yang mana ancamannya cukup tinggi gitu. Dia diminta untuk melakukan penembakan, dia tidak mau. Itu satu. Yang kedua, paling yang menjadi masalahnya, dia memanggil Richard. Ada perasaan juga, apakah benar mau ditembak? Kan dia bertanya, ada kejadian di mana Magelang, ada pelecehan. Masa langsung, ini seorang pimpinan, apa nggak diklarifikasi dulu? Jadi masih berkecamuk dalam pikirannya. Pekan depan, mata publik segera melihat bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memproses dakwaan ke-11 tersangka untuk segera ditampilkan di sidang. Tim Liputan, Kompas TV. Ada fakta yang belum diungkap dan bakal diungkap, terutama dari Richard Eliezer yang kini menjadi pengungkap fakta atau justice collaborator. Kita bersama dengan pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang terhubung dengan kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Bang Roni. Selamat siang, Mbak Nilu. Ya, Bang Roni, Anda sempat bilang memberikan semacam clue begitu akan ada kejutan, ada fakta yang belum diungkap. Apa itu? Begini Mbak Nilu, yang pastinya dalam melakukan pembelaan terhadap klien saya, Baradae, ini kita akan maksimal ya. Mengingat bahwa status dari klien saya ini adalah sebagai saksi kunci maupun juga sebagai GC, ya, Justice Collaborator. Dan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sangat jelas bahwa saksi kunci ini merupakan petunjuk, yang merupakan yang membuka kasus ini menjadi terang gitu kan, sehingga penyidikan berjalan lancar. Pertama itu. Kedua, mengenai fakta-fakta yang ada, memang selama proses saya mendampingi, saya melihat
bahwa ada hukum yang kita lihat bahwa dalam nanti pembelaannya bahwa klien saya ini hanya berdasarkan perintah ya, berdasarkan perintah, kemudian ada saksi yang menyampaikan bahwa ini tidak melihat saudara FS menembak. Oke. Itu nanti kita buktikan di pengadilan. Oke, jadi Anda mendapatkan saksi baru untuk menganulir apa yang disampaikan oleh Ricky Rizal, maksud Anda? Tentunya Mbak Nilu, kita berpedoman pada fakta ya, pada alat bukti yang ada. Kan ada, kalau keterangan tersangka atau keterangan saksi yang lainnya membantah, nah nanti kita akan cocokkan sama alat bukti yang lain. Tetapi buat saya terlalu dini untuk saya sampaikan karena apa? Ini kepentingan saya untuk melakukan pembelaan di pengadilan. Tapi berarti fakta baru itu adalah seputar saat terjadi penembakan, begitu ya Pak Roni ya? Ya, ini adalah rangkaian kronologis yang menurut saya bahwa memang kinerja dari tim penyidik tentunya kan tidak sembarangan kan menetapkan status. Anda tentu akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana agar klien Anda ini tidak dihukum maksimal, kan begitu ya Bang Roni. Tapi kemudian keterangan-keterangan yang muncul itu arahnya akan memberatkan Verdi Sambo, karena kan sekarang kalau kita lihat Verdi Sambo bisa saja mungkin kalau melihat apa yang dia sampaikan lolos dari 340. Ya Mbak Nilu, kan saya sempat mendengar bahwa ada keterangan yang menyampaikan bahwa hajar bukan menembak. Nah seperti itu kan. Nah itu nanti kita akan buktikan di pengadilan Mbak Nilu. Pada prinsipnya bahwa klien saya ini sangat kooperatif, klien saya ini Baradae ini yang mengungkap kebenaran. Dia pun kemarin dalam proses tahap 2 sangat kooperatif, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Jaksa Agung, Bapak Jampidum dalam proses tahap 2 kemarin berjalan lancar. Harapan kami adalah bahwa status GC ini juga pun menjadi pertimbangan ya untuk keringanan klien saya. Ingat itu sudah diatur dalam undang-undang, dan kami akan memohon kepada LPSK untuk membuatkan surat rekomendasi, karena bahwa dalam proses pendampingan LPSK ini, LPSK melihat bahwa klien saya sangat-sangat kooperatif dan terbuka dan mengungkap kebenaran. Baik. Seperti itu Mbak. Bung Roni, terima kasih atas informasi Anda di Kompas yang hari ini. Tentu nanti kita akan nantikan kejutan-kejutan yang Anda janjikan begitu dalam persidangan yang mungkin diharapkan segera akan terjadi. Terima kasih pengacara atau kuasa hukum dari Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi. Sehat selalu.